Hukum Business Go to UMKM Who. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rina Indira dengan NPM C1 C022044 dan saya Septiana Silaban dengan NPM C1 C022124 dan saya Anjani Dwi Lestari dengan NPM C1 C022066 dan saya Grace Agatha Padang dengan NPM C1 C022076. Nah, jadi kali ini kami adalah kelompok dari mata kuliah Hukum Bisnis membuat tugas mengenai mendatangi atau mewawancarai UMKM yang ada surat izin usaha perdagangan dan yang tidak. Nah, langsung saja ya, nanti ditonton video kami. Dadah! Kami mendatangi UMKM Kalamansi Putri Bengkulu. Host kali ini adalah Rina Indira dan Anjani Dwi Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Anjani Dwi Lestari dengan NPM C1 C022066 dengan teman saya Rina Indira dengan NPM C1 C022044. Nah, jadi kali ini kami udah tiba nih di UMKM Kalamansi Putri Bengkulu di Kabupaten Bengkulu Tengah. Nah, di sini udah ada ibu pemiliknya nih. Kalau boleh tahu nama ibu siapa ya, Bu? Endiati. Sudah berapa lama sih, Bu, membangun usaha Kalamansi ini? Sudah kurang lebih 22 tahun. Udah lama banget ya. Selain di tempat ini, apakah ada tempat lain atau cabang penjualan dari Kalamansi ini? Ya, ibu banyak menitip di pusat oleh di Angkut dan juga ibu sudah punya reseller di Tangerang, Bogor, Jakarta, di Cibubur, Bekasi, dan juga sudah kalau di Pulau Sumatera, ada di Medan, Palembang, Pekanbaru, dan lain-lain. Udah tersebar banyak ya. Berarti Kalamansi ini bukan hanya udah tersalurkan atau terjual di Kota Bengkulu saja dan Provinsi Bengkulu ya, Bu, tetapi udah menyalurkan Pulau Jawa dan sekitarnya. Nah, kalau boleh tahu nih, Bu, usaha Ibu kan udah 22 tahun nih, udah lama banget ya. Nah, boleh tahu nggak sih apa sih alasan Ibu pertama kali untuk buka usaha Kalamansi ini? Yang pertama, ibu buka Kalamansi ini tahun 2001 akhir. Di Kabupaten Bengkulu Tengah ini banyak yang membudidayakan jeruk kalamansi, tapi belum tahu ini mau dibuat apa. Karena zaman dulu ini hanya untuk tambahan, hanya untuk mencicip ikan, tapi belum ada nilai ekonomisnya. Nah, setelah itu ibu mulai belajar ada yayasan di Pondok Kubang, nah, untuk membuat sirup supaya ini ada nilai ekonomis untuk para petani. Jadi ibu mengolah ini menjadi sirup. Jadi Ibu memanfaatkan yang kesempatan itu, Iya, sehingga bertahan sampai sekarang. Mantap banget nih, guys. Lalu selanjutnya apa lagi? Nah, lalu untuk di Kalamansi Putri ini, Bu, mulai beroperasinya dari jam berapa sampai ke jam berapa? Beroperasinya mulai dari jam 7 sampai jam 8 malam. Itu setiap hari dari Senin sampai Minggu atau Setiap hari. setiap hari? Berarti nggak ada hari liburnya ya, Bu? Dari Senin Mungkin hari sampai Minggunya Iya, tetap ada. Iya, karena ini berdekatan dengan tempat tinggal. Nah, jadi kita langsung masuk nih, guys, ke pertanyaan inti dari tugas mata kuliah Hukum Bisnis kali ini. Nah, yang pertama itu, Bu, mengenai bentuk organisasi dari Kalamansi Putri Bengkulu ini, Bu. Nah, biasanya kan di bentuk organisasi ini banyak, Bu, ada organisasi lini. Nah, yang dimana itu tuh pihak pimpinan itu memberi perintah langsung ke bawahan, kayak Ibu tuh langsung memerintah ke staf gitu. Terus tuh pimpinan atau Ibu tuh sebagai pemilik modalnya dan Ibu itu mempunyai kewenangan penuh gitu atas usaha yang Ibu miliki. Atau Ibu memanfaatkan
organisasi fungsional mungkin, yang dimana ini itu memberikan wewenang kepada stafnya, atau ibu menyerahkan sepenuhnya usaha ibu ini ke staf ibu atau ibu sendiri yang mengelolanya. Oh, kalau untuk usaha ini kan ibu penuh, ini ibu miliknya, jadi kalau untuk staf itu ibu walaupun mereka sudah terpercaya, sudah menguasai semua, tapi tetap ibu awasi. Jadi sepenuhnya itu ada di tangan ibu ya, yang mengambil keputusan dan bagaimana kedepannya itu ada di tangan ibu. Berarti di Kalamansi Putri Bengkulu ini dia menggunakan bentuk organisasi lini gitu guys, yang dimana pemangku kepentingan itu berada di tangan pemilik modal sepenuhnya. Selanjutnya itu gimana aja? Selanjutnya itu Bu, untuk struktur organisasi, yaitu hubungan tiap bagian di dalam organisasi, yang mana terdiri dari 4 jenis struktur. Yang pertama yaitu organisasi mendatar, yang ini yaitu artinya di mana ibu sebagai pemiliknya langsung berinteraksi dengan karyawan. Nah, kemudian yang struktur yang kedua yaitu struktur organisasi fungsional, yang dimana strukturnya itu Bu disusun dibagi berdasarkan peran fungsinya. Misalkan kayak di sini untuk bagian keuangan itu ada bagiannya yang mengurus, misalnya untuk bagian marketing, bagian produksi itu ada yang mengurusnya. Nah, lalu ada lagi struktur organisasi divisi, yang dimana strukturnya itu ibu memerintahkan kayak karyawan-karyawan ibu terbagi menjadi divisi, ada yang bagian desain, ada bagian marketing, lalu ada bagian yang memproduksi kalamansi itu Bu, lalu ada yang bagian kayak packingnya, pemasarannya seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu struktur organisasi proses, yang dimana struktur ini membagi fungsi pekerjaan berdasarkan proses alur pekerjaan. Nah, contohnya untuk yang di Kalamansi ini menjadi beberapa bagian, ada yang membuat sirup, ada yang membuat packing, dan ada yang membuat dekorasi. Nah, kira-kira di Kalamansi Putri ini menggunakan struktur organisasi yang seperti apa? Ada bagiannya setiap staffnya gitu? Iya, kalau bagiannya ya memang ada sendiri. Ada yang bagian produksi tadi, ada yang bagian penguasaan. Nah, kalau seperti marketing beda, kalau yang keuangan juga beda, bagian pemasaran pun berbeda. Berbeda-beda ya, sesuai dengan keahlian masing-masing. Berarti menggunakan organisasi yang strukturnya fungsional ya. Fungsional ya? Ya, fungsional. sesuai fungsinya ya, tidak campur gitu. Iya. Nah, selanjutnya nih Bu, deskripsi dari produk ibu. Ibu menjual hanya kalamansi aja atau gimana nih Bu? Oh, ada ibu, ada keripik pisang coklat, ada juga coklat kalamansi. Ya, ada juga banana chip, cuman ini belum dipajang, dan juga ada yang ready to drink. Ini kalau dari produk kalamansinya ini bisa langsung diminum atau gimana? Kalau itu masih dicampur air, kalau yang ready to drink ada sendiri. Karena masih kental ya. Itu masih kental. Bisa dicampur, ya itu sih. Oke, itu ya. Jadi nggak cuma kalamansi aja di sini guys, ada keripik pisangnya dan lain-lain sebagainya juga. Iya, nggak hanya fokus ke satu, tapi yang paling dibesarkan tuh di kalamansi. Iya, ada yang diumpulkan kalamansi. Nah, kemudian Bu, apakah di Kalamansi Putri ini sudah memiliki surat izin usaha perdagangan? Ya, ibu sudah beberapa sudah izin, seperti ibu sudah punya NIB. Kalau untuk produknya itu sudah BP POM dan halal. Iya. Pasti udah ada izin ya Bu, udah Iya, 22 udah. tahun. Iya, harus kalau nggak ada Udah izin besar. nggak bisa. Iya, ya. Nggak bisa besar seperti sekarang ya Bu. Iya. Udah BPOM juga. Nah, selanjutnya nih Bu, Ibu dalam mengurus karyawan ini gimana sih? Atau setiap minggunya bakal ada evaluasinya, atau jika ada karyawan yang melakukan kesalahan langsung ditegur, atau gimana sih Bu dalam mengurus para karyawan ini? Ya, kalau ada yang bikin kesalahan kita ibu langsung tegur. Ya, itu langsung ditegur. Kalau boleh tahu berapa sih Bu jumlah karyawan yang ada di sini? Kalau karyawan ibu yang termasuk tetap itu ada 2 orang, dan juga kadang ada 3 orang, dan juga itu tergantung kalau banyak produksinya banyak itu ada sampai 3 orang, dan yang panen itu 3 sampai 4 orang, bisa juga lebih kalau pas lagi musim. Jadi Ibu juga punya kebunnya sendiri ya? Iya. Ya? Berarti memanfaatkan yang ada di Iya. daerah.
Dan juga ibu punya kelompok tani. Khusus kalamansi ini. Iya, Bagus untuk banget. pemasok bahan baku. Jadi nggak perlu ngambil dari luar kota ya Bu? Enggak, Iya. kita memanfaatkan yang ada di wilayah Kabupaten Teman-teman. Nah, selanjutnya Bu, apakah Kalamansi Putri ini sebagai UMKM, Ibu sebagai ownernya itu melihat pendidikan dalam merekrut karyawan di sini? Kalau untuk bagian produksi tidak, tapi kalau bagian seperti marketing seperti sekarang kan digital semua ya, kita melihat Jadi melihat background pendidikan. ya gitu. Biar bisa jualan online juga ya Bu? Ya. Ibu juga ada Shopee itu Ada Shopee, ada Tokopedia. TikTok, itu anak ibu yang mengelola kalau itu. Ada Tokopedia, Instagram. Harus mengikuti perkembangan zaman ya Iya, Bu, betul. biar nggak ketinggalan gitu. Nah yang terakhir nih Bu, apakah Ibu punya BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang lainnya gitu? Punya ibu punya. Kalau karyawan Ibu gimana mungkin? Kalau karyawan ibu kayaknya mereka sudah punya juga. Berarti jaminan kesehatan di usaha ini udah ada ya Bu ya? Malah keluarga juga. Mungkin itu aja nih yang mau kita tanyain dari UMKM usaha mikro kecil menengah dari Kalamansi Putri Bengkulu ini. Tadi jawaban ibunya luar biasa banget ya, sangat memberikan kita gambaran gitu ya gimana membangun usaha ke depannya. Nah selanjutnya nih, kami ingin itu Bu, mereview salah satu produk atau produk-produk yang ada di sini, apakah boleh? Boleh. jadi ini guys salah satu produk dari usaha Kalamansi Putri ini. Ini ada apa aja nih di sini? Ini sirup kalamansi. Boleh di zoom teman-teman. Nah, ini adalah sirup dari produksi Kalamansi Putri, dan selanjutnya itu ada banana choco melted. ini Kayak dari keripik pisang dari gitu keripik ya. pisang ya. Coklat gitu. Kemudian juga ada Coklat coklat dari kalamansi ya Bu? Iya, betul. Nah, coklat dari kalamansi nih, jarang-jarang kan kita ada coklat yang bercampur kayak jeruk kalamansi. Nah, ini di Kalamansi Putri ini mengeluarkan produk yang sangat unik dan pasti enak, yaitu coklat dari kalamansi ya kan Bu? Belum pernah sih lihat yang kayak gini. Inovasi Inovasi baru ya. Inovasi. Selanjutnya kami mereview sirup kalamansi dan banana choco melted yang lezat dan sehat sekali. Oh. Itu manis sekali. Setelah saya mencicipi sirup kalamansi dari Kalamansi Putri ini, rasanya sangat segar. Dan kalian tahu, sirup kalamansi ini memiliki harga yang sangat worth it untuk kita sebagai mahasiswa, kantong pelajar, dan untuk ibu-ibu rumah tangga lainnya. Nah, harganya ini guys cuma 15 ribuan saja. Kalian udah mendapatkan sirup kalamansi yang rasanya enak, segar, bervitamin, dan sangat enak. Oke, selanjutnya ini ada keripik pisangnya nih guys yang dibaluri coklat gitu. Kita coba dulu ya Anjani. Yuk. Coba ya Bu. Coba ya Bu. Coklatnya benar-benar melted banget ya. Rasa manisnya pas banget nih guys. Coklatnya ini lembut banget ya. Pisangnya lembut banget sih. Untuk harga 15.000 ini worth it banget dibeli. Jadi kalian harus coba banget kalamansinya dan keripik pisang yang ada di sini. Jangan lupa, ini juga ada apa aja nih? Ada juga Coklat kalamansi. Jadi kalian harus coba ya, jangan lupa datang ke sini. ke Kalamansi Putri. Catat tempatnya Kalamansi Putri. Jadi guys, kami sekarang berempat mau cobain kalamansi dan banana choco melted yang ada di Kalamansi Putri Bengkulu ini. Cobain dulu. Yuk. Nah, sekarang aku mau nyobain sirup kalamansi. Oke, langsung kita cobain ya. Yang banana coklatnya enak banget ya. Ya lembut ya. Banana coklatnya juga coklatnya. Gimana jangan namanya manis? Enak banget, seger banget.
Apalagi kalau udah dicampur sama air es buat kita minum siang hari kan. Juga ini kalamansi ini bervitamin. Rasanya enak banget. Kalian mau nyicip? Oh, ini ada yang bekunya ya, guys ya. Iya. Ini Ada yang langsung bisa diminum loh guys. Bukan cuma ini aja. Iya, ini juga bisa langsung diminum. Ini juga bisa. diminum. Ini juga bisa yang kemasan praktisnya langsung bisa diminum. Betul. Yang bekunya. Nah, yang anjani itu tidak beku. Oke, mungkin itu aja ya video dari kami kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman-teman yang nonton jangan lupa beli ya. Betul. Nah teman-teman, itulah video yang telah kami buat, baik itu mewawancarai UMKM yang punya surat izin perdagangan maupun tidak punya surat izin. Nah semoga video yang kami sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa datang di UMKM yang sudah kami wawancarai tadi. Terima kasih. Subscribe to my channel.